Ini saya mau bikin cuka pempek ya. Ini saya pakai cabai rawit. Cabai rawitnya kurang lebihnya ini 1 on. Ini cabai bawang putihnya juga 1 on. Dan ini gula. Ya, kebetulan saya nggak punya gula aren semua. Jadi separuh aren, separuh kelapa. Ini kelapanya, gula kelapanya juga warnanya udah enggak hitam banget ini. Ya, dapatnya ya seperti ini. Kita nggak usah memaksakan diri harus cari yang hitam, kalau kenyataannya yang hitam nggak ada ya. Jadi saya pakai yang gula ini aja, gula kelapa sama yang ada ya. Yang penting jangan terlalu inilah, jangan terlalu kuning banget ya. Tapi ini gula kelapanya betul-betul gula kelapa ya, karena kalau ada gula kelapa yang saya lihat tuh ada campurannya, parah campurannya tuh. Dikasih pengentalnya parah sekali. Kalau ini memang gula aren ini, jadi saya kasih 1 kilo juga ini, apa setengah kilo. Jadi total semuanya nih ini 1 kilo. Jadi saya mau bikinnya ini yang kental ya, yang cukoknya yang kental. Kalau saya nggak pernah pakai asam. Kalau saya selalu pakai cuka, pakai cuka. Namanya kan cuko ya. Jadi pakainya pakai cuka ya, pakai seperti halnya cuka ini, cuka saya pakainya cuka Diksi ini. Tapi ini nanti paling terakhir setelah gulanya dingin ya ini. Jadi saya pakainya cuka ini. Sementara airnya saya akan pakai takaran ini. Ini saya pakai 1 rantang ini 100 ml ya airnya. Ini kok 100 ml, 1000 ml ya. Jadi dengan ini 1500 ml. Jadi 1,5 liter ini airnya. Saya nyalain apinya, tapi saya pakainya api kecil sekali ya. Jadi dia ini biar lumer aja langsung, gulanya tuh biar lumer sendiri, dan dia ini jadi karamel sebetulnya, di dalam itu udah jadi karamel. Terus untuk ininya, untuk gula pasirnya, jadi ini saya kasih tambahan gula pasir 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan aja ya. Ini di api kecil sampai
nanti ini sendiri, lumer sendiri semua gulanya. Nah, ini sambil nunggu gulanya mendidih, ini mau saya geprek ya. Jadi kalau saya sistemnya tuh di blender, nggak di blender, jadi digeprek aja, jadi kasar-kasar. Ya di blender juga bisa sih, tapi saya lebih suka kasar karena kalau kasar itu terasa banget nantinya pedesnya. Kalau di blender biasanya lebih seringnya hasilnya kurang bagus ya. Tapi ya terserah yang mau ya, yang mau yang mau mengerjakan. Kalau mau cepat ya memang di blender, tapi kalau mau sedikit pakai ketekunan, orang dulu memang kayak gini, tekun. Nih saya digeprek kasar aja ya. Ya biasanya kalau cuka itu mereka sering kali pakai udang kering ya, yang digongseng terus dihaluskan, bisa untuk taburannya. Tapi kalau saya di rumah ini, suami saya nggak suka dengan udang kering, jadi saya nggak pakai udang kering. Saya cuma pakai ini aja, garam. Tapi itu garam dimasukin paling terakhir karena garam itu kalau kebanyakan ini nanti asinnya nggak nyaman gitu di lidahnya. Tapi kalau misalkan dituangnya terakhir, kita bisa ngira-ngira kurangnya garam segimana gitu. Kalau udah kebanyakan udah nggak enak. Ini saya tinggal ini bawangnya, saya ngulek bawangnya. Ini bawangnya ini diusahakan ada yang halus, ada juga yang kasar ya. Karena kalau kasar semua, nanti sari-sari dari bawangnya itu nggak ikut. Tapi kalau misalkan halus kasar, ini sari-sari bawangnya masih ada yang ikut ini. Itu juga dengan cabenya ya. Jadi ini bukan digeprek aja, tapi ada yang diulek juga. Jadi sebagian diulek, sebagian digeprek. Nggak usah terlalu halus, tapi jangan terlalu kasar banget juga. Yang sedang-sedang saja ya. Nah ini. Kok nggak dipetikin ininya, gagangnya. Ini dengan gagangnya itu dipercaya nggak bakal sakit perut katanya. Apa iya ya? Entahlah, saya juga nggak tahu. Yang jelas kalau dengan gagangnya nggak capek metikin. Nggak capek metikin ya. Nah ini tadi cabai rawitnya yang udah ini kasar ya, yang udah ulek kasar ini. Tuh, kadang ada yang ketinggalan, tapi sebetulnya udah ini sih, udah ke timpa juga, jadi bukan utuh gelundungan. Nah ini udah selesai. Ini nanti dimasukinnya pada saat gulanya itu, air gulanya itu udah mendidih. Nah ini udah kayak gini aja ya. Jadi ada yang halus, ada yang kasar. Jadi ini kelihatan ada berair kan, tapi airnya memang asli dari sini, dari bawang dengan cabai, bukan air putih biasa seperti kalau kita di blender. Nah, ini udah selesai. Jadi saya tinggal nunggu itu gulanya mendidih ya. Memang agak lama kalau masak cuka pempek model saya itu,
agak lama karena saya pengen hasilnya bagus. Ini nanti harum sekali nih wangi cukanya nih. Ya, kalau kita ini wangi cukanya harum, enak sekali nantinya. Jadi airnya 1500 ml tadi ya, atau 1,5 liter lah kurang lebihnya. Kalau ininya bawang putihnya 1 on. Kalau pakai gelundungan ini sebetulnya bawang putihnya tuh 1,5 butir ya, bukan siung ya, 1,5 butir. Terus cabenya 1 on ya, cabenya. Kalau mau lebih pedas lagi juga nggak apa-apa, bisa ditambahin. Nah, ini udah selesai, ini tinggal nunggu ini mendidih ya, atau gulanya mendidih ya. Ini saya akan lihat ini udah mulai ada uapnya ya. Nah, udah nggak ada gulanya di bawah. Ini udah hitam juga. Nah, kelebihannya pakai api kecil itu jadinya hitam dia. Warnanya jadi hitam ya. Padahal tadi tidak semuanya hitam. Jadi saya biarkan aja sampai nanti mendidih. Ini hitamnya udah kelihatan ya, udah bagus nih hitamnya. Sekarang karena saya mau masukin cabenya, jadi ini agak dibesarin dikit biar mendidih, tapi dikit aja karena kalau besar nanti takutnya mutung. Kalau terlalu kecil nggak kelihatan mendidihnya. Ini udah mulai mendidih nih. Dibesarin dikit aja udah langsung mulai mendidih ya. Jadi sekarang saya mau masukin cabenya. Nanti udah gitu apinya dikecilin lagi supaya nanti sari cabe sama ininya, sama sari dari bawang ini keluar harumnya. Nah, ini udah mendidih. Jadi saya masukin semuanya. Biar kelihatan ya. Dan ini saya kecilin lagi apinya. Hanya tidak sekecil tadi. Jadi dikecilin apinya. Ini sampai nanti itu tenggelam semua ini. Kalau di atas ini tenggelam semua. Jadi ini saya tinggal lagi. Ini memang kerjaan orang yang mau ya. Karena kalau mau cepat api besar aja bisa.
Cuma kalau saya senangnya api kecil karena rasa manis dari gulanya dengan bumbu-bumbunya tuh nanti mantep ini rasanya. Jadi nanti yang ketemu itu seperti apa ya namanya, kalau bahasa Sunda itu kinca ya. Kinca itu gula yang sebetulnya dikentalin ya, jadi kental sendiri gitu. Nah, kalau ini enggak kental sekali seperti kinca. Dia tetap encer karena kandungan airnya banyak. Tapi gulanya itu tadi karena dibiarkan dengan api kecil, jadi dia seperti ini karamel lah ya. Jadi ada seperti kandungan karamelnya. Karamel dari gula tadi itu. Sebenarnya udah kelihatan kental, tapi tetap nanti saya kasih ini, kasih tepung maizena ya. Untuk pengentalnya. Tapi ini harus dibiarkan sampai nanti cabai-cabainya ini pada turun nih. Ini udah kental ya. Ini ternyata nggak bisa juga kalau turun ya, nggak bisa ya. Ini karena banyak yang ini yang kasar, terus yang halus juga tuh ada. Jadi ini udah kental, udah kelihatan ya kentalnya ya. Saya akan kasih garam dulu. Saya kasih ini sedikit dulu aja ya, kurang lebihnya nih setengah sendok teh aja dulu garamnya, karena kalau kebanyakan takut nanti keasinan. Saya kasih setengah sendok teh dulu. Ini memang lama bikinnya, cuma ya manisnya itu enak banget ini. Nah, beda kalau masaknya di ini ya, di masaknya gulanya tuh cairnya dipaksa. Kalau ini kan nggak dipaksa, dia cair dengan api kecil ya. Jadi saya coba biarkan lagi dulu biar garamnya juga dia hancur ya. Ya memang sebetulnya garam ya kalau udah kena air yang panas-panas ya hancur ya, yang dingin juga pasti hancur kalau garam. Garam kan emang dari air. Ini garamnya saya belum berani nambahin karena rencananya saya mau bikinnya kental ya, mau bikinnya kental dengan sendirinya ini. Ini udah kental, tapi saya mau bikin yang lebih kental lagi, tapi lama waktunya. Nah, kalau untuk ini, untuk yang mau cepet ini udah cukup sebetulnya. Hanya tinggal kalau mau kentalnya lebih pekat, bisa dikasih larutan tepung maizena. Terus nanti udah dingin baru dikasih cuka. Nah, cukanya ini harus sama juga, harus hati-hati karena jangan sembarangan beli cukanya ya. Kalau cuka warung itu bikin nanti ini nggak enak.
biasanya kalau cuka warung itu kan mungkin karena harganya memang untuk umum ya, mungkin murah gitu. Setahu saya tuh kalau cuka warung malah ada yang cuma 1.500 ya satu botol ya, kalau nggak salah. Tapi saya nggak pernah beli cuka warung ya, cuma sempat nanya. Mungkin ada yang 1.500, ada yang 3.000 gitu ya. Kalau cuka yang bagus itu biasanya harganya tuh di atas 15.000 ya. Di atas 15.000, atau mungkin saya lupa ini cukanya harga berapa, antara 12 ini sampai 15.000 ini ya. Satu botol kecil gini. Jadi saya pakainya cuka ini. Nah, cuka ini nih sedikit aja kita pakai. Sedikit aja kita pakai udah rasanya udah ini ya, udah pedas banget. Ini tutupnya kemana kok? Aduh, kok tutupnya bisa hilang nih. Kayak gini nih, nggak suka ini. Kalau kerja ngandelin yang lain ini kadang tutupnya nggak jelas ini kemana ini. Tapi yang jelas kalau ini cukanya masih bagus, ini dengan satu gini aja itu udah kerasa asamnya. Tapi kalau pakai cuka warung, semakin banyak dikasih botolan, 1 botol 2 botol itu semakin nggak jelas ya rasanya. Jadi diusahakan pakai ini. Kalau saya nggak pakai asam, saya pakainya langsung ke cuka ya. Udah lupa bikin. Saya pikir nggak akan turun, turun juga tuh ininya. Bawang putih, bawang merahnya nih. Bawang merah. Bawang putihnya nih turun juga. Kecuali kalau diaduk ya muncul lagi. Nih, jadi turun lagi, turun. Udah bobo aja kan sakit. Udah bobo aja. Sana bobo. Dah. Udah aja lah ya. Nah, ini udah kental. Ininya udah turun. Bawang putih sama tadi cabenya udah turun semua. Sekarang saya kentalin lagi pakai tepung maizena ya. Pakainya seperlunya aja ya. Yang penting nanti mengental aja. Mengental dikit. Di samping untuk pengental, tepung maizena ini gunanya sama dengan untuk ini pengawet ya. Jadi bisa lebih awet ininya hasilnya. Tapi cuka ini karena nggak pakai asam ya, nggak pakai asam Jawa. Jadi pakainya cuka juga sama dengan pengawet. Jadi ini bisa tahan lama nih. Ini saya cicip lagi. Nanti tingkat keasinannya cukup apa enggak. Kayaknya untuk ukuran saya ini sebetulnya cukup ya. Tadinya mau dikentelin lagi, tapi ini malam, tengah malam ini, jam 1 malam. Nah, ini sekarang saya biarkan dia mendidih lagi karena tadi dikasih tepung maizena ya. Jadi saya biarkan mendidih lagi. Ini tambah aja sedikit aja
seperempat sendok teh ya garamnya. Ini udah mendidih, udah kental juga. Ini saya matikan apinya. Jadi dibiarkan nanti uapnya ini hilang ya, habis ya. Uapnya itu sudah nggak terlalu panas lagi. Jadi cukanya nanti masuk. Nah, banyaknya cuka ya, itu nanti tergantung merek cukanya. Jadi harus paham banget dengan merek cuka. Kalau saya kan pakai cukanya memang cuka Dixi ya. Jadi kemungkinan 1 sendok sayur ini aja udah cukup kayaknya. Tapi kalau merek lain saya sarankan yang di warung-warung yang murah itu saya sarankan nggak usah, lebih baik diganti pakai asam jawa aja. Soalnya kalau pakai itu nanti rasanya nggak karuan itu. Jadi ganti aja pakai asam jawa. Nah, tingkat keasamannya itu tergantung mau segimana asamnya. Tapi kalau saya pakainya kembali lagi cuka Dixi ya, atau cuka yang mungkin di pasar-pasar itu biasanya di warung-warung Cina ya banyaknya, di kios-kios atau ruko-ruko Cina, atau di minimarket, Alfa, Indomart itu ada biasanya. Tapi kalau di warung kecil biasanya nggak ada ya. Entah kalau warung kecilnya memang yang lengkap. Ini udah, jadi saya ini tuh ininya. Jadi saya biarkan sampai nanti uapnya hilang. Tapi kalau udah uapnya hilang atau nggak terlalu panas seperti ini, baru saya kasih cuka Dixi. Karena kalau panas kayak gini biasanya nguap juga cuka ini, nggak mau dia. Ini uapnya sebenarnya masih ada, tapi mungkin udah nggak sepanas tadi. Jadi kayaknya kalau saya kasih sekarang bisa kali ya. Ini saya coba dulu setengah sendok ini ya. Kalau di sendok ini saya coba 1 sendok dulu ya cukanya. Semua serba percobaan, soalnya takut nanti yang mau ngikutin cara saya salah lagi, kasihan ya. Udah bikin capek-capek, taunya hasilnya kurang bagus. Ternyata udah asem banget loh. 1 sendok aja udah asem ini. Cuma ini kurang pedes ya, untuk ukuran saya ini kurang pedes, tapi nggak tahu untuk ukuran orang lain. Jadi kalau kurang pedas, besok bisa ditambahin, atau nanti bisa ditambahin lagi cabenya. Ini cabai rawit saya nggak ada sih. Tadi cuma punya 1 on saya. Udah asem ini. Tapi kalau untuk cuka memang kan enaknya yang asam ya. Untuk cuka enaknya yang asam. Saya kasih lagi. Jadi saya kasih lagi 2 sendok ya. Jadinya 1 sendok. Jadinya 2 sendok cuka ya. Nanti kalau misalkan di rumah mau nyoba berapa tingkat keasamannya, nanti ini aja. Kalau takaran saya untuk
satu panci ini ya, takaran saya nih cukanya 2 sendok ya. Nah, 2 sendok udah asem, udah pas banget ini asemnya. Tapi kalau misalkan di rumah bikin, dicoba dulu 1 sendok cuka ini ya, cuka Dixi ini ya, atau cuka merek lain tapi yang kualitasnya bagus. Coba 1 sendok dulu, kalau kira-kira asamnya kurang itu bisa ditambahin ya ininya, cukanya. Tapi kalau udah pas ya udah bagus kan, udah mantap ini rasanya. Ini saya kasih contoh untuk cuka ya, untuk saya ini nggak punya mangkok. Mangkok saya tuh turunin, udahlah nggak apa-apa, pakai ini aja. Agak sompel dikit ya mangkoknya. Nanti kalau di rumah mau yang mangkok bagus ya nggak apa-apa, bagus malahan kan, penampilannya rapih bagus. Kalau ini penampilannya ya ala kadarnya lah. Yang penting kalau pengen bikin cuka yang enak gitu ya. Ini masih ini ya, masih panas. Jadi tepung maizena yang tadi itu dia belum mengental, belum kelihatan mengental banget. Nah, ini hasilnya cukanya. Jadi hitam kan cukanya. Jadi kalau mau bikin ini udah kental, tapi karena masih panas kekentalannya belum terlalu kelihatan. Jadi kalau udah dingin ini kental ini karena ada tepung maizenanya ya. Oke, udah selesai. Tinggal saya tidur sekarang. Ini udah kayaknya udah 1:30 kali ya, 1:30 malam ya. Emang saya senangnya kayak gini, kalau masak itu bagusnya tengah malam. Kalau pagi itu suka keganggu suara-suara yang lagi kerja di belakang. Nah, ini cukanya ya. Nah, saya ulang di sini. Nah, kan ini ya cukanya. Tempat hitamnya.